Jadi langsung aja, kalkulus diferensial yaitu kalkulus intinya ngomongin tentang perubahan. Jadi di poin 1 ini, kalau kita punya fungsi yang nunjukin hubungan antara dua hal, misalnya waktu dan suhu, kalkulus diferensial bantu kita tahu seberapa cepat suhu itu berubah seiring waktu. Nah, nilai yang nunjukin perubahan itu namanya turunan atau derivatif. Contoh gampangnya, misal suhu kopi berubah dari 90 derajat ke 80 derajat dalam waktu 5 menit. Nah, turunan bantu kita tahu laju perubahan suhunya per menit. Jadi kalau ditulis matematisnya df per dx, itu artinya perubahan kecil pada fungsi yaitu suhu terhadap perubahan kecil pada waktu. Poin yang kedua, persamaan diferensial. Kalau ngomongin kalkulus diferensial, biasanya tentang perubahan. Jadi persamaan diferensial itu ngomongin hubungan antara fungsi dan perubahannya. Persamaan diferensial dipakai buat modelin hal-hal yang berubah terus, kayak populasi manusia, kecepatan mobil, atau suhu kopi yang sedang kita bahas seperti ini. Jadi di sini kita nyari fungsi yang cocok dengan perubahan itu. Sebagai contohnya, kalau d per dx sama dengan f dalam kurung x, y tutup kurung, itu artinya laju perubahan y tergantung sama nilai x dan y itu sendiri. Nah, buat perbandingan kopi, suhu berubah tergantung sama suhu kopi itu sendiri dan suhu udara di sekitarnya. Poin yang ketiga, hukum pendinginan Newton. Nah, jadi ini rumus yang ngatur gimana benda termasuk kopi jadi dingin. Hukum Newton bilang kecepatan suatu benda mendingin itu sebanding dengan perubahan suhu antara benda dan lingkungannya. Jadi artinya makin besar selisihnya, makin cepat juga dinginnya. Dengan rumus dt per dt sama dengan min k dalam kurung T min TA tutup kurung. Di sini juga artinya suhu benda T itu sama dengan kopi, TA itu suhu lingkungannya, K itu sama dengan konstanta pendinginannya, dt per dt itu laju perubahan suhu terhadap waktu. Tanda minus itu karena suhunya turun, jadi makin lama suhu kopi makin mendekati suhu udara. Lalu poin yang keempat, ada pendinginan kopi. Kita pakai hukum tadi buat jelasin kopi yang lagi nguap setelah diseduh. Jadi misalnya kopi baru diseduh 90 derajat Celcius dalam suhu ruangan 30 derajat Celcius. Di menit-menit awal perbedaan suhunya besar banget, jadi panasnya cepat hilang. Tapi makin lama perbedaan makin kecil, jadi pendinginannya makin lambat. Itulah kenapa kopi lama-lama setelah didiemin beberapa lama, suhu perubahan pendinginannya nggak secepat awalnya. Persamaannya T sama dengan TA tambah dalam kurung T0 min TA tutup kurung E min KT kuadrat. Jadi ini suhu awalnya misalnya 90 derajat, TA nya suhu ruangan, K itu sama dengan konstanta. Tiap kondisinya pasti berbeda. T itu sama dengan waktu, T kecil. Lalu E bilangan natural 2,718 dan seterusnya. Persamaan ini nunjukin bahwa suhu turun secara eksponensial, bukan lurus. Jadi makin lama perubahan suhu makin pelan. Lalu poin yang kelima, hubungan teori dan dunia nyata. Jadi kalkulus dan persamaan diferensial itu bukan cuma teori rumit, tapi bisa langsung dipakai buat hal sehari-hari, kayak ngitung kapan kopi enak diminum. Terus dari sisi matematikanya, kita pakai turunan buat tahu laju perubahan. Lalu dari sisi nyatanya, kita bisa tahu kapan kopi udah pas buat diminum tanpa ngebakar lidah. Jadi kesimpulannya, kalkulus diferensial ngajarin kita tentang perubahan. Persamaan diferensial bantu kita modeling perubahan itu. Dan hukum pendinginan Newton nunjukin gimana perubahan suhu terjadi di dunia nyata. Ya, seperti contohnya yang sedang kita bahas ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adrian Maulana dengan NIM 1313625016. Perkenalkan, saya Lirham Nimalawat dengan NIM 1313625017. Perkenalkan, nama saya Dara Rasa Islami dengan NIM 1313625009.
Oke, di sini saya bakal ngejelasin tentang pemecahan masalah kita pada optimasi waktu minum kopi. Di sini ada kasusnya, kopi diseduh pada awal T0 95 derajat Celcius dan TA itu adalah suhu lingkungan yang 25 derajat Celcius. Setelah 5 menit, suhu kopi turun menjadi 80 derajat Celcius. Tentukan waktu T agar suhu kopi mencapai 60 derajat Celcius. Jadi di sini kita pakai pemodelan fusi suhu, yaitu hukum pendinginan Newton, di mana turunan T terhadap T min K kali T kurang TA. Di mana persamaan itu bisa menghasilkan rumus, yaitu dengan suhu eksponensial, T dan T sama dengan TA ditambah T0 dikurang TA dikali E pangkat minus K kali T. Di mana T0 itu 95 derajat Celcius, TA-nya 25, T dan T adalah suhu kopi pada waktu T, K adalah konstanta laju pendinginannya. Oke, di sini tinggal dimasukin aja. T dalam T itu 25 ditambah 95 dikurang 25 dikali E pangkat min K kali T. Kita mendapatkan persamaan kedua, yaitu T dalam T itu 25 ditambah 70 E pangkat minus K kali T. Lalu untuk mencari K, kita pakai data T yang 80 derajat Celcius pada T 5 menit. Langsung substitusi aja ke persamaan kedua, 80 sama dengan 25 plus 70 E pangkat minus 5 E pangkat minus 5K. Di mana kedua ruas dikurangin 25 menghasilkan 55 sama dengan 70 E pangkat minus 5K. Lalu E pangkat minus 5K sama dengan 55 per 70 disederhanakan menjadi 11 per 14. Untuk mencari K digunakan logaritma natural ln. Ln E pangkat minus 5K sama dengan ln 11 per 14. Jadi turun minus 5K-nya, aproksimal dari ln 11 per 14 itu adalah negatif 0,24116. K-nya kita ketemu 0,04823 per menit. Untuk mencari T-nya, kita punya T 60 derajat Celcius, tinggal disubstitusi aja ke persamaan kedua. 60 sama dengan 25 ditambah 70 kali E pangkat minus 0,04823 kali T. Oke, di mana kedua ruas dikurangin 25, jadinya 35 sama dengan 70 pangkat minus 0,04823 T, di mana E-nya sama dengan 35 per 70 sama dengan 0,5. Lalu kita pakai cara logaritma yang tadi kayak sama, ln E pangkat minus 0,04823 T sama dengan ln 0,5. Kita dapat minus 0,04823 T, aproksimalnya minus 0,69315. T-nya adalah sama dengan minus 0,69315 per minus 0,04823. T-nya kita ketemu 14,37 menit. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Arya. Baik, berdasarkan penyelesaian sebelumnya, diperoleh bahwa konstanta laju pendinginan adalah 0,04823 per menit dan waktunya atau T kecilnya adalah 14,37 menit. Artinya, ketika kopi diseduh dengan suhu 90 derajat Celcius dan dibiarkan, termasuk tidak diaduk, disenggol, atau diberi pergerakan lainnya, dan diletakkan di ruangan bersuhu tetap sampai akhir pendinginan, yaitu 25 derajat Celcius, kopi akan mencapai suhu optimal, yaitu 60 derajat Celcius, dan siap minum dalam 14,37 menit sejak kopi diseduh. Nah, solusi ini memberikan informasi praktis untuk mengira-ngira dan memprediksi waktu yang ideal untuk minum kopi dengan suhu optimal. Namun perlu diketahui juga bahwa ini akan berlaku ketika suhu ruangannya konstan, kopinya didiamkan, jadi tidak diberi gerakan apapun, dan kopi disajikan dalam cangkir terbuka, bukan termos atau wadah berinsulasi panas, karena akan memperhambat panas yang berpindah secara konveksi. Nah, dalam praktiknya ini, faktor-faktor yang telah disebutkan sebelumnya mempengaruhi laju pendinginan aktual. Oleh karena itu, perhitungan ini merupakan estimasi yang berdasarkan teori yang valid dalam kondisi ideal tertentu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Darel. Oke. Baik, di bagian ini saya akan menjelaskan bagian kesimpulan. Secara sederhana, pendinginan kopi menggunakan hukum pendinginan Newton, artinya perubahan suhu kopi bergantung pada selisih suhu antara kopi dan lingkungan, dan menurun secara eksponensial menurut rumus T sama dengan T lingkungan plus TO minus T lingkungan E pangkat minus KT.
Dari data percobaan yang ada diperoleh konstanta laju K sama dengan 0,048 menit minus 1, ini menunjukkan bahwa per menit selisih suhu kopi terhadap lingkungan berkurang sekitar 4,8%. Pada kondisi percobaan tersebut, dengan contoh asumsi suhu awal 90 derajat dan suhu lingkungan 25 derajat Celcius, model memprediksi kopi akan turun ke sekitar 60 derajat Celcius dalam kira-kira 14,4 menit. Perlu diingat, angka-angka ini adalah estimasi dari model dalam kehidupan nyata. Dalam kehidupan nyata, banyak hal lain yang mengaruhi seperti bahan cangkir, volume kopi, ada atau tidaknya tutup, atau ada angin sehingga waktu sebenarnya bisa berbeda. Nah, poin-poin secara ringkasnya yaitu model hukum pendingin Newton atau eksponensial. Yang kedua, persamaan utama atau T sama dengan T lingkungan plus T O minus T lingkungan E pangkat K minus KT. Konstanta laju dari percobaan K sama dengan 0,048 menit minus 1. Terus yang keempat, arti K selisih suhu berkurang sama dengan 4,8% per menit pada kondisi percobaan. Estimasi waktu turun ke 60 derajat Celcius dengan T0 sama dengan 90 derajat Celcius, T-ling sama dengan 25 derajat Celcius, sama dengan 14,4 menit. Asumsi penting, suhu lingkungan konstan, cangkir tanpa isolasi, tidak ada pengadukan atau aliran udara besar. Dan yang terakhir, batasan hasil bersifat estimasi, kondisi nyata dapat mengubah K dan waktu pendinginan. Sekian dari kami, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.